Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Yuniarti dengan NPM C0C0239092. Saya dari program studi D3 Akuntansi Universitas Sentul. Baiklah, di sini saya akan membuat analisis transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah menyiapkan aktivitas transaksi yang akan kita analisis di dalam persamaan dasar akuntansi. Perlu diketahui bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi, jadi di sini saya masih belajar dan masih sangat membutuhkan saran-saran dan masukan dari teman-teman. Baiklah, kita mulai saja. Nyonya Wana membuka usaha di bidang pendidikan dan percetakan dengan nama My Indocom di sebuah ruko di daerah Jaran. Ruko ini ia sewa dari tetangganya. Untuk menjalankan usaha ini, Nyonya Wana memperkerjakan 3 orang karyawan. Berikut transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan My Indocom selama bulan Agustus. Pada tanggal 1 Agustus 2023, Nyonya Wana menginvestasikan uangnya sebesar 400 juta rupiah sebagai modal awal. Pada persamaan dasar ini. Akun yang dipengaruhi adalah akun aset berupa kas bertambah sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya pada sisi kanan kita, bertambah pada modal pemilik sebesar 400 juta rupiah. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Agustus 2023, My Indocom menyewa ruko 2 lantai di daerah Jaran dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 80 juta rupiah terhitung sejak 2 Agustus 2023. Ada persamaan dasar aplikasinya. Akun yang dipengaruhi berupa kas, yaitu karena kita menyewa dan membayar lunas, jadi kas kita otomatis berkurang sebesar 80 juta rupiah. Dan ditulis juga di sewa dibayar di muka. Kenapa ditulis pada sewa dibayar di muka? Karena kita belum merasakan manfaat dari kita menyewa ruko ini. Pada transaksi ketiga yaitu My Indocom membeli berbagai peralatan yang dibutuhkan seperti meja, kursi, komputer dan perangkatnya serta perlengkapan lainnya dengan total 75 juta rupiah dan baru dibayar sebesar 60 juta rupiah. Akun yang dipengaruhi ada pada akun aset berupa peralatan. Peralatan kita bertambah sebesar 75 juta rupiah. Dan karena kita baru membayar sebesar 60 juta rupiah, jadi otomatis kita masih memiliki utang sebesar 15 juta rupiah. Dan otomatis kas kita berkurang sebesar 60 juta rupiah. Pada transaksi keempat, My Indocom membeli berbagai APK, tinta, dan perlengkapan lainnya senilai 15 juta rupiah secara tunai. Akun yang dipengaruhi ada pada akun aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 15 juta rupiah. Dan otomatis karena kita membayar secara tunai, jadi kas kita berkurang sebesar 15 juta rupiah.
Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2023, My Indoko membayar beban iklan sebesar 850.000 rupiah untuk promosi online yang sudah dipublikasi pada tanggal 3 Agustus 2023. Akun yang dipengaruhi ada pada akun aset berupa kas, yaitu kas kita berkurang sebesar 850.000, dan pada sisi kanan kita dicatat ada beban karena kita sudah merasakan manfaat dari iklan tersebut. Transaksi selanjutnya yaitu My Indoko membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar Rp300.000. Masih sama seperti ini. Masih sama seperti tadi, akun yang dipengaruhi ada pada akun aset yaitu kas berkurang sebesar Rp300.000, dan pada sisi kanan kita ada pada beban. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Agustus, My Indoko menerima pendapatan pertama dengan total Rp5 juta atas jasa bimbingan belajar komputer yang diberikan. Pada sisi kanan kita, akun yang dipengaruhi dicatat pada pendapatan karena kita telah memberikan jasa yang kita tawarkan. Dan otomatis karena kita menerima pendapatan, jadi kas kita bertambah sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 13 Agustus, My Indocom telah menyelesaikan percetakan 175 modul Microsoft Office dengan harga Rp30 juta yang akan dibayar minggu depan. Akun yang dipengaruhi adalah akun aset berupa piutang. Kenapa dicatat sebagai piutang? Karena ini merupakan aset yang sewaktu-waktu dapat kita tagih. Pada sisi kanan kita, karena kita telah menyelesaikan jasanya, dicatat pada pendapatan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Agustus, menerima pendapatan jasa dari bimbingan belajar sebesar Rp4.500.000. Karena kita menerima pendapatan, jadi otomatis kas kita bertambah sebesar Rp4.500.000. Dan pada sisi kanan kita dicatat pada pendapatan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus menerima uang pelunasan piutang jasa pencetakan modul sebesar Rp30 juta atas jasa yang sudah dikerjakan. Karena kita menerima pendapatan, jadi otomatis kas kita bertambah sebesar Rp30 juta. Dan pada sisi piutang otomatis berkurang karena sudah dilunasi sebesar Rp30 juta.
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Agustus membayar sebesar 2 juta rupiah ke perusahaan desain interior untuk jasa renovasi. Akun yang dipengaruhi adalah akun kas karena kita membayar jadi kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah. Dan pada bulan sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 21 Agustus menerima pendapatan jasa dari bimbingan belajar sebesar 5 juta rupiah. Dicatat pada kas karena kita menerima pendapatan jadi otomatis kas bertambah. Dicatat juga ada pendapatan akan menyelesaikan jasa yang kita keluarkan. Pada tanggal 22 Agustus, MyIndoCom kembali membeli kertas, tinta, dan perlengkapan lainnya dengan biaya sebesar 10 juta rupiah. Akun yang dipengaruhi adalah akun aset berupa perlengkapan. Kenapa dicatat sebagai perlengkapan? Karena perlengkapan merupakan barang yang jika kita pakai merupakan barang yang habis. Dan otomatis karena kita membayar lunas, jadi kas kita berkurang sebesar 10 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 24 Agustus, MyIndoCom kembali menerima pendapatan sebesar 5 juta atas jasa bimbingan belajar yang diberikan. Karena kita menerima pendapatan, jadi otomatis kas kita bertambah. Sama seperti yang lainnya, pada pendapatan juga bertambah sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 27 Agustus membayar biaya air dan listrik sebesar 2 juta rupiah. Pada sisi kanan kita berupa beban karena kita sudah merasakan dampaknya. Dan pada sisi aset kita berkurang sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 29 Agustus membayar pelunasan utang perawatan pada tanggal 2 Agustus sebesar 15 juta rupiah. Karena kita membayar utang, jadi otomatis kas kita berkurang sebesar 15 juta rupiah. Dan utang perusahaan sudah dilunasi. Pada tanggal 31 Agustus membayar gaji karyawan MyIndoCom untuk bulan Agustus sebesar 9 juta rupiah. Karena kita membayar gaji karyawan, kas kita juga berkurang sebesar 9 juta rupiah. Dan pada sisi kanan kita dicatat sebagai beban sebesar 9 juta rupiah. Baiklah teman-teman, ini akhir dari
Pendapatan My Indocom selama bulan Agustus, jadi kas kita sebesar Rp255.350.000 dan piutang kita sebesar Rp0 karena pada tanggal 18 Agustus telah dilunasi oleh kepala sekolah. Sewa dibayar di muka kita sebesar Rp80 juta, perlengkapan kita sebesar Rp25 juta, karena pada tanggal 2 Agustus kita membeli sebesar Rp15 juta, dan kita kembali membeli lagi pada tanggal 22 Agustus sebesar Rp10 juta. Peralatan kita sebesar Rp75 juta, dan kita belum membeli lagi peralatan, jadi jumlahnya masih Rp75 juta. Utang perusahaan kita sebesar Rp0 karena telah kita lunasi pada tanggal 29 Agustus. Dan modal pemilik masih Rp400 juta. Pendapatan kita sebesar Rp49.500.000. Beban kita sebesar Rp14.150.000. Jadi bisa kita lihat teman-teman, pada sisi kanan kita sebesar Rp435.350.000, dan pada sisi kiri kita, Rp435.350.000, dan ini sudah balance, dan mudah-mudahan ini benar. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.